bahwa saat ini ikan-ikan tuna di wilayah Rompong itu laksana bidadari karena orang bilang mana sudah mendapat 1 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today we like to show you about the specialist. We talk about tuna in Indonesia. YouTuber dan sobatku dimanapun Anda berada, kali ini reporter TV Tuna Indonesia menyajikan khusus tentang eksistensi ikan tuna di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut laporan Samsudin Mirsa. Adapun judul pembahasan kita kali ini adalah meneropong ikan tuna, jenis dan cara penangkapannya di wilayah NKRI oleh para nelayan kita. YouTuber, ikan tuna adalah ikan pelagis yang hidup tidak di dasar laut dan tidak juga di permukaan, atau dengan kata lain ikan pelagis. Nama lain atau nama latin ikan ini adalah tunus, dan dalam bahasa Arabnya tunini. Ikan ini merupakan sumber pangan yang sangat digemari seluruh dunia. Subscribe dulu agar lebih mantap. Subscribe dulu. Wow. Nelayan takut tuh jadi nelayan. Oke Pak, saya mau tanya, rompong itu per 1 rompong Pak, modalnya itu berapa banyak Pak? Puluhan juta Pak. Jangan bilang puluhan juta, berapa nilainya? Menurut Bapak, kira-kira berapa? Semuanya dengan talinya atau kalau dengan busnya, dengan batunya, dengan apapun itu sudah minimal 11 juta. Mohon maaf, Bapak siapa? Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Ahmad, baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak kan tadi sudah katakan puluhan juta. Bisa nggak saya tahu realnya dari pengadaan awal hingga akhir sampai ke penjatuhan itu berapa banyak biaya? Tapi saya mau rincikan dulu. Biaya tali temalinya itu berapa besar Pak? Kalau talinya itu 1 rompong itu minimal 8 juta. Talinya 8 juta. Itu kira-kira berapa gulung itu Pak? Ya, itu tergantung dari kedalamannya. Kalau di atas minimal 15 bal. Kalau sudah paling di bawah minimal 24 bal. Oke, Bapak beli tali ini atau bantuan pemerintah? Itu bukan bantuan pemerintah, kita bergantung juga di Papalele. Pemerintah daerah Kabupaten Buton atau Provinsi Sulawesi Tenggara atau pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan Perikanan. Taruhlah kita bicara Ibu Susi dulu ya. Sekarang kan sudah berganti bukan Ibu Susi. Pernah nggak daerah ini dapat bantuan dari pemerintah pusat, Jakarta misalnya, terus Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur, kemudian Kabupaten Buton? Pernah nggak ada bantuan buat Bapak? Kalau untuk kuasa sendiri Pak, tidak ada. Kalau untuk orang lain, masyarakat lain mungkin ada. Tapi kalau kita sendiri, boleh kata di Bapak ini. Kan belum kelas 4 SD sudah jadi nelayan tuna atau masih? Belum, tapi istilahnya sudah bisa ke lautan itu. Tidak pernah, tidak bisa itu orang main dayung. Oh, masih dayung? Iya, dayung, masih perahu. YouTuber, ikan tuna adalah ikan pelagis yang hidup tidak di dasar laut dan tidak juga selalu di permukaan, atau dengan kata lain ikan pelagis. Nama latin ikan ini adalah tunus dan dalam bahasa Arabnya adalah tunini. Ikan ini merupakan sumber pangan yang sangat digemari di seluruh dunia, di mana kandungan gizi ikan ini sangatlah tinggi. Ikan ini mengandung sejumlah vitamin seperti B3, niacin, B12, B6, protein fosfor, vitamin D, dan kalsium. Selain itu juga, tuna juga mengandung magnesium, kolin, vitamin B1 atau thiamin, vitamin B1 atau thiamin, vitamin B2, riboflavin, dan iodium yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Ikan tuna termasuk ikan konsumsi. Ikan tuna termasuk ikan konsumsi yang cukup mahal.
YouTuber dimanapun Anda berada, ayo terus kita saksikan. Subscribe dulu agar lebih mantap. Subscribe dulu. Wow. Sebagaimana himpunan dari TV Tuna Indonesia, ditemukan data bahwa harga ikan tuna di berbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari 2 harga. Adapun harga di perusahaan-perusahaan ikan seharga dihargai 65.000 per kilogram untuk tipe A dan B seharga 60.000 untuk jenis yellowfin. Namun ikan ini memiliki beberapa jenis dan yang termahal adalah tuna sirip biru Atlantik yang kabarnya di berbagai negara terutama di Jepang bisa seharga 1 buah mobil mewah. Wow. Udah pernah dengar sushi dan sashimi? Itu adalah salah satu olahan ikan tuna di Jepang. Nah, untuk memperkaya pengetahuan sahabat-sahabat atau YouTuber dimanapun Anda berada, berikut beberapa jenis ikan tuna, yaitu pertama, ikan tuna albacore atau tunus ala launga. Kalau di Indonesia, sobat-sobatku YouTuber dimanapun Anda berada, di setiap daerah disebut berbeda-beda namanya. Di antaranya tuna albacore, tuna jabrik, tuna mendidihan, albacoro, sure, aji-aji, trakulu, cucut jenggot, albi, binaga, tuna sirip panjang. Berbagai macam namanya, ya kan? Yang kedua, ikan tuna sirip kuning atau tunus albacares atau albacares. Ikan ini adalah komoditi andalan di berbagai perusahaan di Indonesia. Biasanya disebut juga dengan yellowfin, tuna atau kadang juga mandidihan. Dan yang ketiga, ikan tuna sirip hitam atau tunus atlanticus. Ikan tuna sirip biru selatan, tunus makoyi. Wah, jenis-jenis ikan yang mahal, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Ciri tubuhnya sedikit berbeda dari jenis tuna yang lain, di mana kulitnya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena dilapisi sisi kecil dan siripnya agak pendek dan tubuh ikan ini agak memanjang. Dan yang kelima, ikan tuna mata besar atau tunus obesus. Nah, ikan jenis ini juga banyak mendarat di berbagai daerah di wilayah NKRI. Ciri-ciri umumnya dari jenis tuna ini adalah matanya yang besar dan melebar, dan belakangannya atau enumerator sering disebut big eyes atau mata besar. Dan yang keenam, ikan tongkol dan cakalang juga termasuk keluarga tuna loh. Tetapi ikan ini relatif umum di Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda. Kalau sebagaimana yang kita dengar di berbagai daerah, khususnya di wilayah Sumatera Barat, khususnya disebutnya bungus. Nah, selain itu pula ada lagi yang menyebutnya ambu-ambu atau sisia. Nah, untuk menangkap ikan tuna dapat dilakukan oleh alat tangkap berupa pursein, handline, longline, pole and line, atau huhate. Namun kali ini YouTuber TV Tuna dimanapun Anda berada saat ini, kali ini kita hanya bahas dulu dengan alat tangkap handline dan banyak terdapat di banyak daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Handline adalah alat tangkap yang bagian utamanya adalah pancing, tali pancing, dan mata pancing. Tapi jangan lupa kita harus subscribe. Untuk itu, handline dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis besar. Handline dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis besar seperti tuna. Hal ini berdasarkan surat keputusan Kementerian
Kelautan Perikanan nomor 6 tahun 2010, alat tangkap handline termasuk alat tangkap pancing ulur atau handline. Umumnya, bentuk alat tangkap handline yang berkembang di Indonesia adalah berbentuk dengan menggunakan gulungan tali, sebagaimana yang kita lihat di berbagai nelayan-nelayan kita. Gulungan-gulungan tali itulah tentu itu merupakan dan memiliki bagian-bagian, dan alat tangkap ini yaitu biasa disebut snap. Snap terbuat dari bahan besi. Cuma snap yang digunakan pada satu pancing ulur adalah satu snap yang digunakan untuk menghubungkan tali alas dan pemberat ke tali penarik. Snap juga digunakan agar alat tangkap mudah dibongkar, pasang, dan mempermudah pergantian mata pancing. Snap juga dapat menambah daya kekuatan tali utama bila terjadi tarikan ikan yang cukup kuat. Nah, ini tentu harus memiliki kili-kili. Kili-kili itu bahasa nelayan, itu bisa berputar dan tidak mempengaruhi tali pancing kita atau tali senar. Kili-kili dipasang untuk mencegah tali cabang kusut, membelit, dan mencegah putus sewaktu mendapatkan ikan. Kili-kili yang digunakan terbuat dari bahan baja yang tahan terhadap karat sehingga penggunaan lebih lama atau biasa disebut monel dalam bahasa nelayannya. Kili-kili merupakan bagian dari pancing ulur yang berguna untuk menyambungkan dan mencegah tali penarik serta tali alas tidak terpintal atau kusut saat pengoperasiannya alat tangkap kita. Sebagaimana tali alas yang digunakan mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada ukuran tali penarik, yaitu bernomor 120 sebagaimana damil dan jenis merek-merek tali senar atau tali pancing. Pengguna tali yang berukuran lebih kecil bertujuan agar tali tersebut tidak terlihat saat berada di dalam air. Panjang tali alas yaitu 8 sampai 10 meter. Tali alas biasanya diikat setelah tali utama diikat pada kili-kili, kemudian sambungan selanjutnya adalah tali alas. Selain itu juga dilengkapi dengan pemberat yang digunakan berbahan timah yang mempunyai ukuran 6 cm. Adapun jumlah pemberat yang digunakan pada alat tangkap pancing ulur ini adalah satu buah pemberat dengan berat 500 hingga 600 gram beratnya. Wow. Subscribe dulu agar lebih mantap. Subscribe dulu. Wow. Adapun fungsi dari pemberat atau untuk menarik umpan yang dikaitkan pada mata pancing agar tenggelam ke dasar perairan dan agar posisi alat tangkap yang digunakan tegak, lurus secara vertikal, agar tidak miring akibat dari pengaruh arus atau air di dalam laut sana. Sebagaimana mata pancing yang digunakan berfungsi untuk mengaitkan umpan dan sebagai tempat terkaitnya ikan saat tertangkap. Mata pancing yang dipakai berbahan besi dengan nomor 1 dan berjumlah 1 buah mata pancing. Alasan pengguna mata pancing nomor 1 adalah agar besar mata pancing harus disesuaikan dengan ukuran ikan atau umpan yang ditangkap. Keberhasilan operasi penangkapan ikan dengan pancing sangat tergantung pada ukuran mata pancing dan warna umpan. Selain itu pula dalam pengoperasian sebagaimana rompong-rompong, para nelayan selalu mendatangi rompong-rompong yang kita saksikan sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini. Tak jarang para nelayan mereka patungan dan juga minta bantu para tengkulak atau para papalele atau para pengusaha untuk menabur rompong. Kemudian cara pengoperasian alat tangkap. Metode pengoperasian alat tangkap handline tuna ini memiliki beberapa tahap sebagai berikut, sebagaimana yang dipersiapkan oleh para nelayan. Persiapan para nelayan adalah tahap pertama dalam pengoperasian alat tangkap handline dengan cara
mempersiapkan semua peralatan yang digunakan, dan mengecil tali pancingnya atau tali senarnya. Tali pancing yang sudah mulai lapuk segera diganti dengan yang baru. Hal ini bertujuan agar saat hauling tali pancing tidak terputus. Setelah itu alat-alat sudah selesai dipersiapkan, lalu dilakukan proses memancing cumi atau umpan-umpan atau anak momar atau baby tuna untuk dijadikan umpan dalam proses penangkapan ikan tuna besar atau tuna monster itu. Kemudian hal ini juga ada di settingannya. Dalam settingannya adalah penurunan alat tangkap atau pancing. Hal yang harus diperhatikan dalam settingan adalah menjatuhkan atau melemparkan alat tangkap ke perairan harus dilakukan dengan baik dan tidak sembarangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terbelitnya tali pancing para nelayan-nelayan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Lamomi ini. Adapun hal-hal yang sebagaimana yang dikatakan dalam setting tadi itu bertujuan untuk menghindari terbelit tali pancing. Yang pertama, sebelum melemparkan pancing ulur, pasang umpan terlebih dahulu dan pemberat dilemparkan sejauh 10 meter. Umpan dipasang, kemudian yang kedua umpan dilepaskan ke perairan agar umpan tidak mati akibat tekanan di dalam air. Ke dalam pengoperasian alat tangkap yaitu 20 hingga 60 meter. Dan yang ketiga, alat tangkap diikat pada bagian samping kapal atau perahu dengan tali rafia yang halus. Ini tujuannya untuk mengetahui ikan target tangkapan sudah memakan atau menyambar umpan, atau biasa juga dengan pelampung dilemparkan. Nah, jika umpan sudah dimakan oleh ikan target tangkapan, maka tali rafia yang diikat otomatis putus. Akibatnya, sentakan dari ikan target tangkapan mulai terlihat dan ternampak, dan penggulung yang dilemparkan ke laut tadi atau ke samping perahu tadi mulai bergerak dan berguling-guling. Dan yang keempat, pengecekan alat tangkap dilakukan 1-2 jam setelah alat tangkap diturunkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana yang dijelaskan atau bahasa aslinya atau immersing adalah masa tunggu hingga ikan memakan umpan. Masa-masa tunggu ikan untuk memakan umpan tersebut tidak menentu, tergantung ikan tunanya ketika mendekati atau masuk ke wilayah-wilayah itu, sehingga dapat kita pastikan alat pancingnya itu disiagakan atau diturunkan di dekat-dekat rompong. Penentuan daerah penangkapan tentu juga ini para nelayan sendiri yang menentukan. Karena biasanya mereka selain mereka memancing di lumba-lumba, juga mereka gunakannya di dekat-dekat rompong, karena di dekat rompong tentu saja banyak anak-anak ikan, itulah yang bisa menjadi sambaran-sambaran ikan tuna. Dan sehingga penentuan daerah penangkapan tergantung dari kemampuan para nelayannya atau nahoda atau ABK dalam membaca mengetahui daerah penangkapan fishing ground yang memiliki target ikan tuna, baik menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ataupun dengan melihat kondisi perairan. Memang di negeri kita sangatlah terbatas, namun di daerah-daerah lain atau di negara-negara lain mereka sudah menggunakan echo sounder atau fish finder, bahkan dengan menggunakan peralatan target-target satelit, sehingga mereka mengetahui di mana tuna-tuna itu berada. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, sang nelayan yang mengaku bernama Roni ini, saat ini dia sedang memancing umpan-umpan inilah yang akan dilego atau dibuang nanti dan diturunkan hingga kedalaman 60 meter, sehingga akan menjadi santapan dan disambar oleh ikan tuna. Memang ikan tuna di dekat rompong sebagaimana yang kita saksikan di saat ini yang ditarik oleh saat para nelayannya
menyebutnya bahwa saat ini ikan-ikan tuna di wilayah Rompong itu laksana bidadari, karena kalau bilang mana sudah mendapat 1 ekor, itu otomatis nelayannya sudah bisa mendapatkan uang hingga 2 juta rupiah per 1 ekor. Tetapi jika bernasib baik, mereka bisa dapat ikan tuna sirip biru, dan otomatis pula para nelayannya itu akan kaya raya bahkan miliarder. Inilah yang patut kita menjadi perhatian kita semua, karena daerah-daerah penangkapan yang baik untuk mendapatkan tuna adalah daerah yang mudah mendapatkan umpan cumi-cumi atau momar atau baby tuna atau anak tongkol. Hal ini juga disebut-sebut oleh para nelayan dan para pakar-pakar akademik yang telah melakukan penelitian, sebagaimana yang disebutkan oleh para nelayan adalah umpan terbaik penangkapan tuna mendidihan atau tuna sirip biru atau sirip kuning adalah cumi-cumi, karena cumi-cumi merupakan umpan yang terbaik. Dan memang jikalau dilihat atau disaksikan, rata-rata nelayan menggunakan umpan cumi-cumi, tetapi ada saatnya juga cumi-cumi tidak menjadi umpannya, melainkan baby tuna, anak tongkol atau baby tongkol, ataupun momar. Bahkan juga mereka bisa gunakan ikan-ikan pelagis lainnya seperti 12 jam atau biasa disebut hauling. Hauling adalah proses pengangkatan atau tangkap atau menggulung tali pancing untuk menaikkan atau biasa disebut landing ikan tuna ke atas kapal. Proses-proses menggulung tali pancing ini berlangsung sekitar hingga 30 sampai 40 menit lamanya, tergantung pada berat ikan yang didapatkan. Jika ikan yang didapatkan berukuran besar, maka proses penggulungan akan lama, dan begitu juga dengan ikan-ikan yang berukuran kecil. Proses penggulungannya akan lebih cepat dibanding yang besar. Tentu hal ini sebagaimana hasil tabulasi atau hasil himpunan atau hasil wawancara kepada seluruh nelayan-nelayan tuna. Di dalam melakukan proses penungguan pemancingan tersebut, tentu saja kita lebih awal juga harus dilakukan kesabaran yang tinggi atau kesabaran yang prima. Dan kesabaran itu sangat diperlukan pada saat penarikan, karena ikan cenderung melakukan perlawanan yang kuat. Bayangkan saja ikan tuna yang beratnya di atas 100 kg itu tentu akan melakukan perlawanan yang kuat. Bahkan kalau salah-salah, banyak saja nelayan-nelayan terpaksa jatuh ke laut karena terlilit tangannya atau sehingga dibutuhkan orang lain untuk membantu. Dan kalau tidak, bisa dibawa lari karena ikan tuna yang beratnya antara 200 hingga 300 kg itu sangatlah kuat. Bayangkan saja panjang badannya itu mendekati 3 meter bahkan lebih. Sehingga dalam proses hauling dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah kru-kru yang ada di perahu-perahu itu atau biasa disebut ABK, anak buah kapal. Maka alat bantu keselamatan yang digunakan oleh ABK saat hauling adalah sarung tangan, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Jika ikan sudah terlihat di permukaan perairan, ikan dinaikkan dengan menggunakan gancu, dan gancu itulah yang menjadi awal untuk membunuh ikan tuna itu. Karena ikan tuna itu jika sudah mengenai gancu, apalagi mengenai kepala batuknya, maka ikan tuna itu cepatlah mati. Saat menaikkan itu, usahakan untuk tidak mengenai perut ikan, agar ikan hasil tangkapan tidak melakukan reaksi atau perlawanan yang kuat. Setelah ikan memakan umpan, ikan terikat pada mata pancing tentunya. Dan selanjutnya, YouTuber dan sahabat-sahabat TV Tuna Indonesia, setelah ikan memakan umpan, ikan terikat pada mata pancing. Selanjutnya tali ditarik hingga ikan tangkapan naik ke atas kapal atau perahu.
ikan-ikan tuna yang saat ini sudah tertangkap dengan pancing disebabkan karena terkait pada bagian mulut ikan. Sehingga tentu daerah operasi atau daerah fishing ground handline ini itu tersebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, karena perjalanannya juga bukanlah dekat, bahkan terbilang dari bibir pantai paling rendah 12 mil hingga bahkan 100 mil dari bibir pantai. Bayangkan saja sebagaimana yang kita saksikan di wilayah Wabula ini. Itu jaraknya dari bibir pantai itu kurang lebih 30 mil. Bahkan pada saat-saat tertentu jikalau ikan mundur jauh, itu Pulau Buton tidak kelihatan. Sehingga lama perjalanan dari pelabuhan perikanan atau dari pelabuhan para nelayan-nelayan itu menuju ke daerah penangkapan memerlukan waktu hingga 1 atau 2 jam. Tetapi di daerah lain juga memakan waktu hingga 9 sampai 10 jam. Ini menunjukkan bahwa arah atau wilayah daerah penangkapan ikan tuna sebagaimana rompong-rompong yang telah ditabur oleh para nelayan itu semua tergantung dari kecepatan kapal. Sehingga di sini membutuhkan kapal-kapal yang cepat agar bisa segera tiba di area fishing ground. Selain itu pula, dalam perjalanan, sepanjang perjalanan misalnya di wilayah di Pulau Buton ini, itu satu-satunya arah untuk mengetahui bahwa di mana ikan-ikan itu berada. Yang pertama dilihat adalah bintang. Tentu ilmu bintang ini bukanlah semua nelayan atau semua orang bisa mengenal, tetapi orang-orang tertentu atau nelayan tertentu seperti nelayan profesional seperti Roni, dia melalui dengan ilmu bintangnya pada saat malam itu, begitu dia melihat bintang, maka disitulah ia akan jadikan arah, tinggal dia mencatat arah kompas di mana arah bintang yang jatuh itu. Selain itu pula, Roni biasanya kalau sudah pulang dari laut, ia biasanya tinggal di pinggir pantai dan selalu melihat ke arah laut. Dan dari arah laut itulah ia bisa menentukan, selain petunjuk dari bintang-bintang bergerak tadi itu, juga ia menggunakan riak-riak ombak. Selain itu pula, burung-burung atau burung laut yang menjadi informasi awalnya. Artinya semua hal ini tergantung dan juga kecepatan kapal dan kondisi perairan itu. Jikalau berombak tentu akan melambat, tetapi saat tertentu makanya rata-rata tuna memiliki kapal-kapal yang cepat. Bahkan sebagaimana yang kita saksikan di berbagai nelayan-nelayan terutama di wilayah Jazirah Buton, itu rata-rata kapal nelayan tuna itu bermesin ganda, bahkan juga ada yang bermesin 3 atau 3 mesin. Itu semua tergantung dari kecepatan. Jika kecepatannya tinggi, maka kapal atau perahu mereka akan lebih awal tiba di area fishing ground. Karena itu penentuan daerah penangkapan ditentukan oleh nahoda atau juragannya dengan mengikuti informasi kapal-kapal lain dalam menentukan tempat penangkapan dan juga menentukan tempat-tempat penangkapan. Sehingga dari melihat perairan yang lebih bersih, itu adalah merupakan salah satu pertanda awal. Tetapi jika berombak, maka itu juga merupakan pertanda. Karena itu juga ini merupakan salah satu tantangan utama kepada para nelayan, dan saat ini sudah cukup lama para nelayan bermohon kepada pemerintah Republik Indonesia, CEKI, Kementerian Kelautan Perikanan, dan dinas-dinas terkait yang ada di daerah tingkat 2 dan tingkat 1 agar segera bisa menghadirkan fish finder atau eco sounder yang berfungsi untuk bisa memberikan informasi kepada di mana lokasi-lokasi atau wilayah fishing ground tuna. Nah, hal inilah yang memang menjadi salah satu acuan utama. Tentu kita harus bisa saling memberi informasi, dan nelayan-nelayan yang ada di wilayah Jazirah Buton khususnya di wilayah kawasan timur Indonesia, mereka saling memberikan informasi. Selain itu pula, tak jarang kita tidak pernah dengar atau tak melihat
para nelayan itu memiliki radio atau olben ataupun radio penghubung untuk bisa digunakan ketika mereka mendapatkan ikan tuna atau terjadi laka laut. Demikian pula jikalau mereka mogok atau seperti apa atau mendapat masalah di laut, maka tentu hanya kekuatan otak dan pemikiran mereka yang bisa menggunakan untuk menyelamatkan diri. Makanya banyak nelayan bersama-sama mereka atau rombongan dengan berapa perahu atau berapa rekannya bersama menuju ke area fishing ground yang jaraknya cukup jauh, bahkan bisa dikatakan bahwa sangat jauh dari wilayah pulau-pulau sebagaimana yang ada di wilayah Jazirah Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Untuk itu, sudah selayaknya kita memberikan penghargaan kepada para nelayan-nelayan ini sebagaimana Subscribe dulu agar lebih mantap. Subscribe dulu. Wow. Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujastuti yang sebelumnya telah menyiapkan asuransi kepada para nelayan-nelayan tuna, di mana nelayan tuna ini tidak pernah ada nelayan tuna yang tidak jauh dari wilayah pesisir. Karena itu kebutuhan mereka disiapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu adanya asuransi nelayan. Apakah saat ini masih ada asuransi nelayan sebagaimana yang digalakan oleh Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujastuti itu? Nah, mari kita sama-sama bertanya kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang saat ini, karena para nelayan-nelayan tuna ini adalah pejuang ekonomi, pejuang kemajuan ekonomi, khususnya di bidang kelautan, karena kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maha dahsyat dan memiliki potensi yang luar biasa dan bahkan triliun US dollars akan kita dapatkan dari hasil lautan kita. Menyikapi hal ini tentu saja kita sebagai YouTuber ataupun reporter TV Tuna Indonesia atau Tuna TV Indonesia merupakan salah satu hal atau wejangan khusus, dan semoga wejangan ini menjadi perhatian kita semua, karena catatan ini bukanlah merupakan catatan yang kita bisa rampung dalam satu hari saja, melainkan sudah berbulan-bulan, bahkan data yang kita kumpulkan selama ini sudah tercatat kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Tetapi sebagai YouTuber atau pemberi informasi yang benar kepada masyarakatnya dan pemerintahnya agar ini hal atau laporan ini menjadi acuan, semoga para nelayan atau pejuang-pejuang ekonomi kita yang saat ini bisa jadi nelayan tuna hari ini masih miskin, tapi besok mulai bisa langsung jadi miliarder sebagaimana mereka bisa nangkap ikan tuna sirip biru. Tuna sirip biru itu harganya 1 ekor itu berharga miliaran rupiah. Wow, makanya ia jadi miliarder. Memang pencari ikan tuna saat ini jangan dipandang remeh, karena sudah ada beberapa masyarakat nelayan atau nelayan-nelayan kita yang jadi miliarder. Bahkan saat ini mereka memiliki kapal yang begitu canggih dan memiliki peralatan sebagaimana peralatan-peralatan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing seperti Jepang, Korea, Kanada, dan berbagai negara lainnya. Hal inilah merupakan catatan kita semua. Semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Saya, TV Tuna Indonesia atau Tuna Televisi Indonesia, melaporkan. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan, semoga laporan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena masukan ini adalah masukan yang tidak mudah kita dapatkan. Ini waktu yang kita kejar mulai dari wilayah Ternate hingga atau wilayah timur sampai ke wilayah Jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Buton, sebagai area bahwa saat ini ikan-ikan tuna di wilayah Rompong itu laksana bidadari, karena kalau bilang mana sudah mendapat 1 ekor, itu otomatis nelayannya sudah bisa mendapatkan uang hingga 2 juta rupiah per 1 ekor. Tetapi
Jika bernasib baik, mereka bisa dapat ikan tuna sirip biru, dan otomatis pula para nelayannya itu akan kaya raya bahkan miliarder. Inilah yang patut kita menjadi perhatian kita semua, karena daerah-daerah penangkapan yang baik untuk mendapatkan tuna adalah